Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita kembali lagi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersama saya, Tariska Anandasari. Hari ini kita memasuki materi bab 5 mengenai harmoni keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Lalu, apa yang dimaksud dengan harmoni keberagaman dalam masyarakat Indonesia? Dan apa itu harmoni? Mari simak video ini dengan seksama. Pernahkah kalian mendengar kata harmoni? Istilah ini biasanya digunakan dalam bidang musik. Harmoni berasal dari bahasa Yunani harmonia yang artinya serasi atau sesuai. Harmoni juga dapat dipahami sebagai keselarasan atau keserasian. Harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia dapat diartikan sebagai kondisi masyarakat yang plural dan multikultural, hidup bersama dalam ruang lingkup wilayah Indonesia yang menunjukkan sikap saling menghargai dan tidak membeda-bedakan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan harmoni keberagaman sosial budaya dalam masyarakat Indonesia dapat diartikan sebagai terciptanya paduan keselarasan, saling menghormati, menyayangi, serta mengingatkan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial budaya dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan. Empat faktor penyebab masalah sosial. Ekonomi. Permasalahan sosial yang disebabkan oleh faktor ekonomi, misalnya karena disebabkan tidak seimbangnya antara pendapatan dengan pengeluaran, tidak tercukupinya kebutuhan hidup terutama makanan, pakaian, tempat tinggal, dan jaminan kesehatan. Tingginya angka pengangguran karena kurang tersedianya lapangan kerja. Faktor budaya. Kebudayaan yang berkembang saat ini banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta masuknya budaya asing. Gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing dapat memicu munculnya masalah. Hal ini harus diperhatikan karena kebudayaan pada suatu negara dapat mencerminkan kebiasaan masyarakatnya dan penting bagi masyarakat Indonesia untuk menyaring terlebih dahulu budaya asing tersebut. Faktor biologis. Faktor ini menyebabkan timbulnya masalah sosial seperti kurang gizi, penyakit menular, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan kurangnya fasilitas-fasilitas kesehatan yang layak dan dapat terjadi juga karena kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi. Solusinya dengan cara meningkatkan fasilitas kesehatan dan memberikan pengetahuan pada setiap anggota masyarakat tentang pencegahan serta pengetahuan pentingnya pola hidup sehat maupun pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Faktor psikologis. Faktor ini dapat muncul jika psikologi suatu masyarakat sangat lemah. Dapat muncul jika beban hidup yang berat misalnya dirasakan oleh masyarakat khususnya yang berada di daerah perkotaan, pekerjaan yang menumpuk sehingga menimbulkan stres lalu menimbulkan luapan emosi yang nantinya dapat memicu konflik antar anggota masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan. Sistem agama merupakan seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungan berdasarkan kitab suci. Bagi para penganutnya, agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk-petunjuk hidup agar selamat di dunia dan akhirat. 2. Sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Masyarakat diartikan sebagai sekelompok orang yang membentuk suatu sistem semi tertutup di mana sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Organisasi kemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dapat diartikan sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk
secara sukarela berdasarkan kesamaan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara. 3. Sistem pengetahuan. Sistem ini merupakan kunci berkembangnya suatu peradaban, umumnya diperoleh secara formal, informal, dan non-formal. Secara formal, pengetahuan yang diperoleh manusia melalui lembaga-lembaga formal seperti sekolah dan universitas. Secara informal, pengetahuan yang diperoleh melalui ruang lingkup semi-formal seperti kursus, dan secara non-formal, pengetahuan diperoleh secara otodidak melalui proses pengalaman diri sendiri tanpa menggantungkan pada orang lain. 4. Bahasa. Bahasa merupakan alat penyampai pesan baik lisan, tulisan, maupun lambang-lambang tertentu. Bahasa sebagai wadah dari perilaku dan aktivitas masyarakat, di samping fungsinya sebagai alat komunikasi di berbagai bidang kehidupan, bahasa juga digunakan sebagai media komunikasi untuk menyampaikan segala perlambangan kebudayaan antar anggota masyarakat. 5. Sistem mata pencarian. Disebut juga sebagai sistem ekonomi. Sistem ini merupakan cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari dalam pemenuhan kehidupan dan menjaga pokok kehidupan baginya. 6. Sistem teknologi dan peralatan. Peralatan dan perlengkapan hidup merupakan sarana penunjang hidup manusia agar hidup lebih mudah. Sistem peralatan hidup manusia merupakan unsur kebudayaan yang paling cepat berubah. Hal ini disebabkan karena teknologi yang berkembang mempengaruhi sistem sosial budaya lain. 7. Kesenian merupakan keseluruhan sistem yang melibatkan proses penggunaan imajinasi manusia secara kreatif dalam sebuah kelompok masyarakat dengan kebudayaan tertentu. Seni dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu seni rupa, sastra, dan seni pertunjukan. Di Indonesia memiliki kebiasaan dan adat istiadat sendiri yang diaplikasikan dalam bentuk kesenian dengan tujuan untuk mengeksistensikan diri dan daerahnya. Upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Baiklah anak-anak sekalian, itu dia materi kita pada pertemuan hari ini mengenai harmoni keberagaman sosial budaya dalam masyarakat Indonesia. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dan untuk aktivitas belajar selanjutnya, silakan simak instruksi dari guru. Seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.